Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur KMP Training, Bapak Halim Mustafa dan juga tim, serta yang terhormat, yang kami hormati, Bapak Dr. Niko Andi Wibowo, Akademisi Universitas Gadjah Mada, serta hadirin sekalian, para peserta kita. Perkenankan saya Mudrika Nacong, ini merasa sangat terhormat menjadi moderator pada hari kedua dari rangkaian webinar gratis Pekan Hukum yang diselenggarakan oleh KMP Training Institute. Di hari kedua ini kita akan mendalami tema yang sangat penting tentunya, yaitu hukum tata usaha negara. Pada kesempatan ini telah bergabung bersama kita yang dimana beliau merupakan seorang akademisi di bidang hukum administrasi negara, yaitu Bapak Dr. Riko Andi Wibowo, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang memiliki kompetensi khusus di bidang hukum administrasi dan tata usaha negara. Kalau begitu langsung saja saya menyapa, tapi sebelum saya menyapa, saya ingatkan dulu Pak kepada para peserta kita yang sudah ada di siang hari ini bahwa silakan untuk melakukan legal review karena akan ada door prize tentunya yang akan diberikan di hari terakhir pada di hari Kamis. Saya langsung menyapa narasumber kita. Ada Pak Riko Wibowo, kita akan bersama dengan beliau. 30. Selamat siang Pak Riko, bagaimana kabar? Kabar baik, Pak Menteri kan. Semoga Bapak Ibu Alhamdulillah. semua juga baik ya. Ini banyak sekali peserta kita, Pak. Ada 70-an saat ini dan masih akan bergabung lagi yang lain. Nah, ini kita akan membahas tentang hukum tata usaha negara, ruang lingkup pelaksanaan tindakan administrasi negara, tapi saya ingin tahu lebih jauh. Jadi silakan pada kesempatan ini saya persilakan kepada Bapak Riko untuk memberikan paparannya, sekaligus juga mungkin menyapa-nyapa kembali para peserta kita. Silakan, Pak. Iya, baik. Em, Gimana nih Pak Menteri kan konsepnya? Mau langsung saya paparan gitu atau kita masih nyapa dulu atau gimana? Apa dulu nih, Pak? Mungkin ada mahasiswa Bapak yang ikut atau rekan-rekan Bapak ini kan kalau Oh kita iya ya, iya materi tahu. selamat siang ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Eh, Mungkin kalau misalkan ini adalah pertama kali kita bertemu, maka perkenalkan nama saya Riko Andi Wibowo, akademisi dari eh, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jadi kalau misalkan ini ada apa? Ada yes, ini udah kali keberapa ya saya bersamai sama teman-teman KMP ya. Eh, saya pikir lebih dari lebih dari 5 atau bahkan 7 kalian ya. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada yang pernah ketemu, kita pernah silaturahmi di forum yang lain gitu ya. Nah, memang salah satu minat riset saya pada kontrak pemerintah, tapi jangkarnya konseptual ada pada saya lekatnya pada Departemen Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum UGM. Tuh, Pak Mudrikan, saya kembalikan lagi ya. Ya Pak, silakan selanjutnya untuk bisa memaparkan materi untuk pada hari ini Pak. Setelah Oke, menyapa-nyapa baik. tadi. Siap-siap. Saya permisi. Oh, ini saya perlu request dulu ini, Pak Mudrikan. Silakan Pak. Untuk share screen-nya. Oh, udah bisa sekarang. Boleh Baik. ya. Akan dibantu oleh Mas Teguh Pak. Ya, Iya, ya. thanks ya. Jadi Bapak ini ya, Pak ya, share screen-nya. Siap. Saya aja yang share screen-nya. Em, Siap. apakah bisa dilihat, Bapak Ibu? Terlihat jelas ya? Sudah terlihat Pak. Baik. Sudah Ya, terlihat dengan jadi jelas. saya em, apa? Saya memang diminta untuk menjelaskan tentang hukum tata usaha negara gitu ya, atau bahasa lainnya hukum administrasi negara, atau kadang juga disebut dengan hukum administrasi gitu saja tanpa kata embel-embel negara. Nanti saya coba elaborasi gitu. Tapi saya juga ingat bahwa
KMP ini berangkatnya atau jemaahnya dalam tanda kutip gitu ya, itu banyak dari teman-teman ASN terutama yang fokus di bergerak di pengadaan barang jasa gitu ya. Nah, maka em, saya ngajukan judul Hukum Administrasi dan Teritorinya gitu ya. Juga kaitannya dengan kontrak pemerintah ya. Sebagai bentuk dari apa tuh? Bentuk dari untuk menekankan bahwa kontrak pemerintah termasuk pengadaan barang dan jasa itu adalah salah satu aktivitas yang em, masuk dalam perhatian hukum administrasi. Nah, lagi-lagi saya mau sampaikan atau saya permisi memperkenalkan diri, saya Riko Andi Wibowo, Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara FHUGM dari 2023 sampai dengan sekarang. Em, nah, saya fokus dengan sejak tahun 2001 2 tahun terakhir tuh di perguruan tinggi ada yang namanya ranting ilmu. Jadi setiap orang itu diminta untuk melakukan validasi dan apa menjelaskan mereka ini pengen spesialisasinya di apa gitu ya. Itu kami istilahkan dengan istilah ranting ilmu. Nah, ranting ilmu saya itu adalah hukum pencegahan patologi birokrasi gitu. Em, itu saya next ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk eh, yang paling mau saya permisi untuk mengawali gitu ya. Jadi kok namanya hukum administrasi sih gitu? Apa sih sebenarnya maksud administrasi itu sendiri gitu? Eh, apakah ini merujuk pada apa? Kan kata administrasi itu sedikit banyak di konteks Indonesia itu mengalami apa yang disebut dengan peyorasi atau penyempitan makna gitu ya. Jadi jadi dipikirnya kalau administrasi itu berarti sedang ngurusin hukum tentang apa persuratan gitu di kantor atau yang hal-hal yang sifatnya teknikalitas gitu. Sebenarnya maksud dari administrasi itu karena kita nggak punya padanan kata yang pas di Indonesia gitu. Administrasi itu maksudnya administration. Nah, administration itu maksudnya adalah government in terms of the executive. Jadi makanya pemerintah, jadi pemerintah dalam arti yang cabang kekuasaan yang eksekutifnya gitu. Dari semua cabang kuasa negara dari eksekutif, yudikatif, legislatif, belakangan ada auditif, ada cabang kekuasaan negara lembaga sampiran, misalkan ya, makin ke belakang tuh makin beragam gitu. Nah, hukum administrasi itu fokus sama satu cabang kekuasaan negara saja, ya kan? Yang paling epicentrumnya itu yaitu pada cabang kekuasaan negara yang disebut dengan administrasi atau eksekutif, gitu. Makanya kalau misalkan apa dibaca koran misalkan Obama administration, Trump administration gitu kan. Kalau di Indonesia berarti baca Jakarta Post nanti ya bacanya Yudhoyono administration gitu. Apa Pak Prabowo administration, Jokowi administration. Itu maksudnya itu gitu. Pemerintahan era Jokowi, pemerintahan era Prabowo, pemerintahan era Presiden Yudhoyono atau SBY gitu. Nah, administration itu merujuk pada itu maksudnya ya. Hukum administrasi itu berarti merujuknya adalah pemerintah dalam arti eksekutif. Itu nggak ya Bapak Ibu ya? Ya, mudah-mudahan apa ini pertanyaan yang paling apa paling ini maksudnya gimana sih gitu, yang paling mengemuka gitu yang Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah menjelaskan maksudnya itu, ya kan, maka mungkin menjadi menarik tuh kan. Misalkan tadi tuh kita nih ngomongin hukum administrasi negara, hukum administrasi, atau hukum tata usaha negara, atau apa gitu. Nah, kan di dalam apa?
Di dalam undangan itu ya, itu menggunakan kata tata usaha negara juga ya kalau nggak salah ya. Eh, nah itu oke semua hukum tata usaha negara ya kan undangannya kayak gitu ya. Itu semua adalah terminologi yang acceptable ya, terminologi yang bisa diterima. Mau semuanya benar. Eh, Term yang paling jamak atau yang paling populer di Indonesia ya itu adalah HAN, Hukum Administrasi Negara, ya kan? Tapi ini sebenarnya yaitu adalah apa namanya kesepakatan ya, kesepakatan mayoritas itu pakainya HAN di apa? Tapi apakah itu 100% diikuti gitu ya? Enggak juga. Buktinya peradilannya namanya bukan peradilan administrasi, ya kan? Peradilannya namanya peradilan tata usaha negara, ya kan? Pakai benar itu adalah undang-undangnya undang-undang lama tahun 1986, tapi pun sampai dengan sekarang masih digunakan kata itu gitu. Jadi term yang zaman dipakai adalah hukum administrasi negara. Ada kritik nggak atas terminologi ini? Ada, gitu. Sudah dikritik lama karena membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena ada kata negara di situ. Jadi term negara ini, loh, kita ini lagi ngomongin negara secara dalam besar atau lagi ngomongin pemerintah dalam arti eksekutif. Kan tadi cerita di slide sebelumnya adalah we are focusing on administration in terms of government, in terms of eksekutif gitu kan, gitu. Nah, kalau maksudnya itu adalah pemerintah dalam arti eksekutif, kenapa kita harus pakai kata negara, gitu kan? Kenapa nggak namanya hukum administrasi pemerintahan, gitu kan? Atau hukum tata pemerintahan, gitu? Yang juga menjadi sinonim-sinonim yang lain dari terminologi Han ini, gitu. Nah, jadi em, ada misalkan ada juga yang mengkritik kita nih kita perlu bedain dong gitu. Jangan sampai kita ini sama seperti kolega-kolega kita atau masyarakat yang biasanya tinggal di negara komunis. Tinggal di negara komunis itu mereka nggak bisa membedakan atau sulit membedakan mana yang ketika mengkritik pemerintah itu diasamakan dengan mengkritik negara. Padahal beda mengkritik pemerintah ya mengkritik pemerintah itu bukan berarti tidak sayang sama negara, kan? Dari sudut pandang yang lain ya, gitu. Mengkritik pemerintah itu justru bagian dari apa sayang atau perhatian atau bahkan em, bisa dibilang bentuk kontribusi terhadap negara dengan cara mengkritik pemerintah, gitu. Tapi karena di negara-negara komunis itu karena parpolnya satu pemerintahnya ya isinya orang-orang parpol itu dan negara itu merupakan manifestasi dari pemerintah ya kan jadi mengkritik parpol ya artinya mengkritik pemerintah ya artinya juga mengkritik negara bingung mereka bedakan tiga itu nah makanya kan gitu nah kita juga ada diskursus tuh di kalangan ilmuwan hukum administrasi negara jangan dong jangan pakai negara gitu kita kalau mau pemerintah ya pemerintah aja hukum administrasi pemerintah atau hukum tata pemerintah gitu gitu aja gitu. Nah, tetapi ada juga pendapat yang lain ya kan, Eh, karena concern Han itu adalah bukan hanya untuk eksekutif, bukan hanya untuk pemerintah dalam arti sempit gitu kan, tap- tapi juga membatasi kewenangan eksekutif yang sebagian caranya dilakukan oleh cabang kekuasaan negara yang lain, oleh legislatif, oleh yudikatif, oleh auditif gitu kan, oleh lembaga-lembaga baru gitu maka ya nggak apa-apa dong kalau kita pakai uh, kita sematkan juga kata negara gitu. Nah, dan inilah yang kemudian apa dan boleh jadi karena kata administrasi tadi itu mengalami peorasi yang diartikan sebagai apa tuh teknikalitas persuratan dan segala macamnya, sebagian pihak tampaknya memilih untuk ya udah deh supaya orang nggak salah paham kita gunakan aja sematkan kata negara itu karena menunjukkan hal yang lebih apa tuh supreme tuh ya lebih lebih oke, lebih serius atau lebih fundamental dari hal-hal yang mungkin dianggap sebagai
isu teknis gitu. Jadi gitu Bapak Ibu ceritanya ya. Jadi bahkan sampai dengan sekarang itu pun belum ada 100% kesamaan berpikir. Di Barat bagaimana? Di Barat, misalkan di Belanda, mereka menggunakan kata eh, bukan administratif tapi bestuurs gitu. Bestuurs yang artinya tata pemerintahan ya, bestuurs organisasi gitu. Bestuursrecht gitu, bukan administratif recht ada juga gitu. Administratif recht tapi mereka menggunakan kata bestuursorganisasi. Dan itu sama, pesan besarnya itu adalah mengindikasikan bahwa em, apa terminologi ini memang dinamis gitu ya, tidak 100% disepakati. Nah, monggo mau pakai em, terminologi yang mana? Karena relatively maupun manapun yang terminologi yang digunakan, eh, orang sudah paham oh maksudnya yang ini nih gitu, lingkupnya yang ini gitu. Orang-orang hukum relatively familiar gitu. Nah, kan mungkin setelah penjelasan barusan atau setelah slide barusan, pertanyaan selanjutannya adalah, loh memang kenapa? Kok yang diplototin adalah yang eksekutif? Kenapa bukan cabang kekuasaan negara yang lain? Tadi kan ada aneka cabang kekuasaan negara kan gitu. Kenapa malah eksekutif yang diplototin gitu? Nah, karena eksekutif adalah cabang kekuasaan negara yang powernya paling besar. Paling besar itu artinya dia paling berbahaya. Paling berbahaya itu artinya dia atau eksekutif dapat membuli quote and quote cabang kekuasaan negara yang lain. Nah, kalau dia dapat membuli cabang kekuasaan negara yang lain, Bapak Ibu bisa bayangkan dia berarti bisa membuli juga individu atau masyarakat, membuli kita-kita ini gitu. Nah, tanpa peduli apakah itu ASN atau non ASN ya, gitu. Itu bisa dibully ya. Misalkan ya, singkat saja, mungkin buat saya ini ya, saya agak loncat dikit. Saya kemarin nguji mahasiswa dengan yang ngajukan proposal tentang apa penelitian tentang persaingan usaha ya, anak S2 ya, di bawah bimbingan hukum bisnis. Tapi dari hukum bisnis invite saya atau orang dari hukum administrasi ya untuk kasih perspektif juga gitu karena campuran risetnya. Inti risetnya itu apa? Dia mau lihat kenapa peraturan persaingan usaha itu kayaknya sangat fokus sama swasta, persaingan usaha yang di swasta itu. Tapi yang untuk negara dia nggak fokus, dia nggak punya perhatian khusus gitu. Jadi seolah-olah kalau BUMN itu mendistorsi persaingan usaha nggak apa-apa, tapi kalau swasta nggak boleh. Nah kurang lebih gitu tuh. Kalau apa? Kalau em, yang dihukum sama KPPU itu adalah kalau misalkan dalam konteks tender ya, yang dihukum oleh KPPU itu adalah si penyedia jasanya. Kalau apa rekayasa manipulasi tender bid rigging itu ya. Persekongkolan tender itu yang dihukum itu pasti adalah swastanya. Tet, 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 gitu. Tapi ASN-nya itu em, tidak ada penjelasan sanksinya gitu. Sanksinya makanya cuma rekomendasi untuk dihukum sanksi administrasi, tapi dia nggak punya kewenangan itu. Gimana penjelasannya ini gitu. Nah, ya itu menunjukkan kan, menunjukkan bagaimana rentang kendalinya itu. Dia eksekutif ini em, sangat powerful, dia bisa ngerjain yang lain, ya kan? Nah, ngerjain cabang kekuasaan negara yang lain, tapi tidak bisa apalagi ngerjain kita. Gitu. Eksekutif itu makanya semua pelaku otoritarianisme itu pasti datangnya dari eksekutif. Tidak ada misalkan ketua DPR terus kemudian em, jadi penguasa gitu, nggak mau turun-turun, nggak ada. Atau ketua yudikatif gitu kan, ketua kamar Mahkamah Agung gitu. Terus kemudian jadi penguasa nggak mau pakai pemilu, ya kan? Atau pemilunya dimanipulasi, nggak ada. Pasti
pemainnya pemainnya itu kemungkinan besar dua, apa em, eksekutif itu sendiri ya, pemimpin tertinggi, atau ditopang oleh militer. Dari histori itu di mana-mana begitu kejadiannya, ya kan? Sejarah mengajarkan itu di aneka negara. Nah, em, itu yang pertama ya. Jadi dia paling berbahaya, dapat membuli cabang kekuasaan negara yang lain gitu kan. Terus hal yang juga penting itu adalah menyadari menyadari bahwa eksekutif tidak hanya memiliki power eksekutif, tapi dia juga memiliki power legislatif sebagaimana yang warna hijau, dan bahkan juga power yudikatif. Jadi eksekutif ini adalah tadi kenapa disebut paling powerful, karena dia powernya bukan hanya eksekutif dalam arti menjalankan perintah undang-undang, tapi dia juga punya power legislatif dalam arti legislatif yang besar ya, dalam arti dia bisa memiliki power untuk membuat peraturan perundang-undangan, terutama regulasi turunan, ya kan? Dia punya power itu. Dia punya untuk bikin undang-undang gimana, dia juga punya power bersama-sama DPR membuat undang-undang gitu kan. Tapi dia juga bahkan membuat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Bahkan dia bukan hanya bisa buat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dia juga bisa membuat apa yang disebut dengan Blechtsrecht atau peraturan kebijaksanaan. Apa itu misalnya? Pedoman, surat edaran, instruksi, juklak, juknis. Nah, semua hal itu kalau kawan-kawan di apa kan, teman-teman di pemerintahan kan sudah kenyang dengan urusan surat edaran LKPP. Surat, aduh, belum selesai, belum masih udah keluar lagi, alah surat edaran lagi gitu. Ya kan gitu-gitu ya gitu. Nah, banyak sekali surat edaran di meja kita katanya, keluhannya kan kawan-kawan gitu tuh. Dia juga punya power yudikatif ya, amnesti, abolisi, grasi gitu ya. Mengapa? Terus kemudian kan adalah, loh kok mengapa eksekutif itu powernya paling besar, dikasih power yang paling besar? Gimana logikanya gitu? Ya karena tugasnya paling berat, ya kan? Tugasnya paling berat, paling banyak dibandingkan cabang kekuasaan negara yang lain, dia yang paling banyak, paling besar gitu. Ya kalau tugasnya paling besar dan paling berat, maka dia juga perlu kewenangan yang cukup, ya kan? Nah, apa tugasnya? Tugasnya adalah bergesernya paradigma dari negara yang dulu disebut sebagai negara penjaga malam menjadi negara kesejahteraan. Dulu yang tugasnya hanya fokus sama, udahlah, negara itu mundur aja, urusannya itu adalah ngurusin keamanan saja, makanya dikasih nama negara penjaga malam gitu. Konsepnya digeser, nggak boleh kalau kayak gitu nanti justru antara yang kaya itu akan mengeksploitasi yang miskin. Negara harus hadir untuk memastikan keadilan, harus jadi pionir untuk memimpin pembangunan dan segala macamnya. Nah, kalau itu isunya, maka konsepnya bergeser dari apa yang tadi disebut sebagai negara penjaga malam menjadi negara eh, kesejahteraan. Argumentasi konseptual yang lain adalah konsepnya bergeser dari apa yang disebut dengan separation of power, pembagian kekuasaan, ke yang disebut dengan distribution of power. Jadi separation of power itu dianggap konsep usang, bukan separation, bukan bukan ini negara langsung kemudian dibagi sama rata kewenangannya, enggak gitu. Tapi didistribusikan sesuai dengan proporsinya. Ya, proporsinya di sini adalah eksekutif dapat yang paling besar, tapi supaya nggak bahaya, dia juga di diawasi atau dikonsep sedemikian rupa supaya dia nanti tidak abusif gitu, tidak macam-macam gitu ya. Gitu ceritanya ya, Bapak Ibu ya. Oh, udah ada yang bertanya? Apakah sudah bisa, Pak, atau gimana? Langsung. Saya ikut, saya ikut Oke, sama Pak Mudrikan. baik. Silakan Ibu tadi yang raise hand, Pak Ainul Maulana. Silakan Pak Ainul langsung bergabung. Open mic. Iya.
Tadi juga ada seorang ibu nih yang sempat bertanya raise hand. Silakan Pak Muhammad Ainul Maulana bergabung. Ya, ini menariknya karena juga tadi beliau juga mengatakan topik kita juga terkait kaitannya ya, dikaitkan dengan banyaknya audiens kita. Ini pelaku pengadaan barang dan jasa dan juga dari pemerintahan. Baik, Pak Maulana, kalau tidak ada saya lanjutkan ke narasumber kita. Lanjutkan Bapak, salah Oh tekan ya, tadi. siap. Oke, ya, Pencet. oke, kalau gitu. Oke. Baik, lanjut ya. Nah, terus nah ini nih, ini juga sering jadi pertanyaan ya untuk memastikan gitu kan. Kemarin itu misalkan nih, kami tuh departemen barusan melakukan konseling, kami lagi bikin buku gitu ya tentang fokusnya tentang perizinan, gitu. Terutama melakukan penyorotan tentang pasca sebelum dan sudah Undang-Undang Cipta Kerja nih. Masalahnya kan banyak banget ya di perizinan. Nah, kami ngundang ngundang pakar gitu. Ya, oke oke gitu. Saya udah kenalkan diri sebagai dari Departemen Hukum Administrasi Negara gitu. Terus kita ngundang. Nah, terus tapi si pakarnya ini pas datang, pas ngomong di Zoom gitu kan. Ya terima kasih banyak atas undangannya teman-teman HTN UGM. Loh, kok HTN UGM ini kan ini kan udah kita jelasin kita anak HAN gitu. Tapi dia bilangnya HTN UGM, HTN UGM gitu. Makasih ya teman-teman HTM UGM gitu terus tuh ada sampai 5 kali itu. Oh, kita nggak mau potong, kita biarin aja udah yang penting dia jelasin. Nah, jadi mungkin menjadi penting juga untuk menjelaskan teritorinya di sini. Mana yang HTN, mana yang HAN, mana yang apa bedanya HAN sama ilmu administrasi negara AN atau administrasi publik gitu ya. Kalau di UI maka namanya adalah Fakultas Ilmu Administrasi FIA, ya kan? Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, HTN itu ada fokus pada HTN itu adalah cabang ilmu hukum yang fokus pada hubungan antar lembaga negara. Antar lembaga negara. Apa yang dipelototin paling utama itu adalah Undang-Undang Dasar. Ya kan? Undang-Undang Dasar. Jadi dia relasi antara apa eh, eksekutif dengan BPK, eksekutif dengan Mahkamah Agung, eksekutif dengan parlemen gitu. Itu DPD sama DPR. Nah, itu tuh semua itu HTN tuh. Ya kan? Nah, kalau hukum administrasi dia fokusnya sama eksekutif saja sebagai cabang kekuasaan negara yang lebih sempit tetapi yang punya potensi paling bandel atau punya potensi paling berbahaya yang tadi ya. Nah, terus kajian utamanya apa? Yang dilihat sama anak-anak hukum administrasi. Kajian utamanya adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh eksekutif. Baik itu sifatnya peraturan ataupun tadi yang kita sebut dengan Beleidsregel ya, pedoman, surat edaran, instruksi. Coba tuh instruksi presiden tentang koperasi merah putih itu pakai Inpres itu. Nggak pakai yang itu, pakai Inpres doang. Ya, gitu-gitu ya. Nah, itu tuh. Nah, mungkin teman-teman bertanya, lah kalau kayak gitu, kalau undang-undang itu gimana? Itu siapa yang melototin? HTN apa HAN? HTN atau hukum administrasi gitu ya. Nah, ini bisa jadi perhatian keduanya, saya bilang. Teman-teman HTN masuk ke wilayah ini karena karena argumentasinya adalah eksekutif dan legislatif, maka ya kami dong gitu. Sementara teman-teman hukum administrasi atau HAN, ya karena dalam proses pembuatan undang-undang ini perannya eksekutif itu besar, ya kan? Yang punya datanya dia, yang punya mesin birokrasinya dia, dan segala macamnya, maka ini juga menjadi perhatiannya kawan-kawan hukum administrasi. Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, hukum administrasi memiliki penekanan untuk fokus pada kehati-hatian. Ya, sorry, ini kan terus kan pertanyaan keduanya, apa pula bedanya dengan administrasi negara atau administrasi publik gitu? Nah, Han sama AN apa? Han sama AP apa? Han sama IA apa? Ilmu administrasi ya. Nah, FIA tuh. Nah, itu sama itu sinonim ya, administrasi negara, administrasi publik, ilmu administrasi itu kita anggap
cabang ilmu pengetahuan yang melekatnya sama kawan-kawan di Visipol atau Visip, ya kan? Nah, bedanya itu em, pada titik tekan. Objeknya yang diplototin sama, tetapi titik tekan perhatiannya itu berbeda. Orang-orang hukum itu titik tekannya itu ada pada bagaimana memastikan kehati-hatian. Bagaimana memastikan agar ini kewenangannya itu cukup doang, jangan sampai berlebih. Soalnya kalau berlebih nanti bahaya dia. Gitu. Bagaimana untuk pengawasan, pengendalian. Gitu. Jadi orang hukum administrasi biasanya dikritik karena memberikan barrier atau hambatan-hambatan dalam proses-proses dalam birokrasi. Gitu. Sedangkan teman-teman di administrasi negara atau administrasi publik atau ilmu administrasi, titik tekannya itu senangnya pada breakthrough atau terobosan. Ya, makanya diskursus yang mereka lakukan itu adalah misalkan wacana tentang mewirausahakan birokrasi, misalnya gitu. Atau inovasi kebijakan, inovasi kepemimpinan. Nah, gitu-gitu deh gitu. Itu adalah bagian dari yang ilmu administrasi banget tuh. Yang senangnya kalau di sini namanya MKP ya, Manajemen dan Kebijakan Publik tuh. Dulu namanya AN, Administrasi Negara, sekarang nama prodinya MKP, Manajemen dan Kebijakan Publik gitu. Itu gayanya atau titik tekannya di situ. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah teritori ya, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Teritori hukum administrasi itu adalah hukum yang memberikan kewenangan, jadi hukum yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengurusi, mohon maaf ya, typo, mengurusi rakyatnya, dan hukum yang memberikan pelindungan kepada rakyat dari ancaman kesewenang-wenangan pemerintah. Jadi, ibarat kata, ya kan, hukum administrasi itu dibuka lehernya, tapi dipegangin ekornya. Siapa yang dibuka lehernya? Ya, badan pejabat pemerintah, gitu. Dibuka lehernya, tapi dipegangin buntutnya, gitu. Jadi kasih kewenangan untuk ngurusin rakyat, untuk ngurusin individu, tapi kita juga pegang, jangan sampai dia nanti ucul, lepas nanti, liar kalau enggak. Gitu. Kalau dia powerful banget, nanti kita yang dikerjain sebagai rakyat, sebagai individu. Gitu. Nah, itu emphasize-nya ya, ditekannya genrenya hukum administrasi itu gitu. Maka secara teritori, fokus HAN itu atau hukum administrasi atau hukum administrasi negara ya, saya kadang-kadang ngomong HAT, kadang-kadang HA, kadang-kadang HAN ya. Nah, maka fokusnya itu ada 3 teritorinya. Teritori yang pertama itu adalah hukum yang mengatur eksekutif. Jadi si eksekutif ini, pemerintah, diberikan tanggung jawab apa aja. Diberikan kewenangan apa aja untuk ngurusin kita-kita. Ya kan? Nah, sentral isu yang paling utama itu adalah tentang pelayanan publik. Jadi pelayanan publik itu adalah epicentrum utama dari yang harus dikerjain sama pemerintah. Itu fokus yang pertama tuh perhatiannya. Fokus teritori yang kedua adalah dari hukum administrasi negara adalah hukum mengenai produk hukum yang dibuat oleh eksekutif. Apakah itu aturan turunan, bentuknya bisa PP, Perpres, Permen, kalau di daerah berarti ya ngomongin perwal, Perbub, Pergub, peraturan gubernur. Nah, itu semua berarti itu urusannya hukum yang dibuat oleh produk hukum yang dibuat oleh eksekutif. Atau bukan hanya produk hukum, bukan hanya peraturan, tapi juga Beleid-Vrij tadi atau peraturan kebijakan, yaitu yang di highlight warna kuning ini, surat edaran,
juklak, juknis, pedoman, instruksi, ya kan? Nah, itu semua masuk di wilayahnya yang nomor 2, ya kan? Dari perhatiannya Han. Gitu. Nah, teritori yang ketiga itu adalah hukum yang mengendalikan atau mengawasi eksekutif. Jadi tadi ya logika yang tadi saya sampaikan. Jadi bukan hanya dilepas lehernya, tapi dipegangin buntutnya. Nah, ini yang nomor 3 nih, buntutnya ini yang nomor 3. Itu ya. Lanjut lagi. Saya pikir tinggal 1 atau 2 slide lagi nih Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, kita masih masuk pada isu teritori hukum administrasi gitu ya. Jadi isu pelayanan publik tadi kan nomor 1 yang paling besar itu isu pelayanan publik lah di sini ya. Gitu. Isu nomor. Nah, isu pelayanan publik ini gimana gitu. Nah, titik tekannya itu adalah berfokus pada pemberian kewenangan agar tujuan yang diharapkan itu tercapai. Contohnya isu-isu dasar nih, kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan gitu. Nah, itu isu pelayanan publik gitu ya. Itu artinya perlu dijelaskan, ini sebenarnya urusannya siapa? Urusan pusat atau daerah? Daerah yang mana nih gitu? Atau mana saja dari urusan dari sektor ini yang urusan pusat? Mana saja yang yang jadi urusan daerah itu dijelaskan gitu. Nah, yang juga penting Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, itu adalah kesadaran pengakuan atau kesadaran bahwa sebagian besar urusan ini, urusan yang pelayanan publik yang utama itu, sebagian besar urusan itu ditangani oleh negara. Ditangani oleh negara via eksekutif gitu. Sebagian lain itu jadi negara punya peran yang sangat besar gitu ya. Misalkan seperti pendidikan gitu. Atau kesehatan gitu kan. Itu ada nggak swasta? Ada, tapi otomatis biayanya lebih mahal dan segala macamnya ya, karena nggak dapat subsidi dan nggak dapat anggaran. Gitu. Nah, tapi yang paling penting ada lagi yang lain. Ada pelayanan publik yang dimonopoli oleh eksekutif. Dimonopoli itu artinya adalah hanya eksekutif saja yang bisa ngeluarin. Misalnya adalah pelayanan administrasi kependudukan. Kan Bapak Ibu nggak bisa kan? Kita nggak bisa datang ke kantor mana gitu untuk ngeluarin KTP kan nggak bisa. KTP-nya ya berarti di di kantor kelurahan, ya kan? Pakai rekam itu tempo hari terus kemudian bisa kok di sini di Jogja ini dibantu terus kemudian di kantor wali kota, ya. Tapi maksudnya itu monopoli eksekutif, nggak ada lembaga lain swasta yang bisa ngeluarin surat izin mengemudi, misalkan, ya kan? Nggak ada lembaga lain yang bisa. Nah, jadi dia dimonopoli oleh eksekutif. Karena dia dimonopoli, maka masyarakat itu tidak punya opsi untuk bilang enggak. Kalau kita beli mie ayamnya nggak enak, kita bisa pindah ke lapak yang lain. Kita tandain, oh, gua nggak mau lagi nih beli di sini nih, gitu. Kacau nih penjualnya. Kita pindah lapak yang lain. Tapi kalau urusan KTP, urusan ngeluarin SIM, kan nggak bisa kita marah-marah. Oh, saya nggak mau, saya tandain nih kantor ini. Saya nggak bisa kita kayak gitu. Nah, situasi itulah yang membuat badan atau pejabat yang mengurusi pelayanan publik itu punya mental yang merasa lebih tinggi dibandingkan orang yang dia layani. Merasa lebih tinggi dibandingkan orang yang rakyat yang datang untuk dia layani, untuk diberikan pelayanan publik itu. Maka episentrumnya atau perhatian dari diskursus hukum pelayanan publik itu adalah bagaimana caranya mendesain instrumen hukum agar jangan sampai pejabat bermental Doro, eh, bermental pemalak gitu kan. Kalau nggak dikasih pelicin nggak jalan gitu kan. Itu episentrumnya kan.
Nah, isu pengawasan, ya kan, itu juga menjadi teritorinya hukum administrasi negara, ya kan, dengan aneka ragamnya ya, dengan aneka ragamnya. Baik itu logikanya pada konteks pengawasan melekat atau pengawasan atasan langsung istilahnya, atau melalui pengawasan fungsional via inspektorat, ya kan, melalui unit UKI, misalnya kalau di kementerian juga ada namanya UKI, unit kepatuhan internal gitu. Tapi esensinya juga sama ya, jadi maksudnya adalah melalui pengawasan oleh atasan, tapi atasannya dibantu oleh inspektorat ini, mata dan telinganya mereka ya. Ya kita paham, kami paham juga bahwa inspektorat itu tidak ada yang didengarkan, ada yang mohon maaf, ada yang disingkirkan. Kami panjang risetnya ke lapangan tentang yang beginian ini ya. Ya, dinamikanya jadi tapi konsepnya kurang lebih gitu tuh. Ada pengawasan ini aneka multi layers gitu kan, ada pengawasan melekat, ada pengawasan inspektorat, pengawasan dengan titik finansial ya, titikannya finansial audit ya, BPKP BPK. Kita juga realize bahwa BPK juga punya pengawasan untuk isu kinerja ya, tapi titik tekannya kurang lebih gitu. Pengawasan politis oleh DPR, pengawasan lembaga sui generis, misalkan Ombudsman, Komisi Informasi, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha pada derajat-derajat tertentu ya, gitu. Tidak selalu, tapi derajat tertentu di situ juga terlibat gitu. Pengawasan oleh peradilan, baik itu peradilan umum atau peradilan tata usaha negara, hingga pengawasan masyarakat, baik itu oleh LSM, ya kita masih ingat misalkan ada ICW, YLBHI, apa tuh misalkan Walhi untuk urusan lingkungan hidup dan segala macamnya, pers, dan pengawasan individu gitu. Terutama yang terdampak sama baik unjuk rasa ataupun pihak yang terdampak atas keputusan atau tindakan administrasi atau badan pejabat administrasi tadi. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak salah, ini adalah slide yang terakhir yang saya punya. Nah, isu besarnya tetap sama gitu ya. Jadi teritori saya sedang bicara tentang atau kita masih bicara tentang teritori hukum administrasi. Nah, saya mau permisi untuk membantu memvisualisasi area kerjanya hukum administrasi itu apa aja dengan cara ini tadi. Cerita tentang pinjem pakai konsepnya dari teori manajemen gitu ya. Pada ilmu manajemen, agar bisa menjalankan fungsinya, organisasi itu perlu punya apa yang disebut dengan 7M ya. Nah, saya pikir saya mau pinjem 6M-nya ya. 6M untuk penjelasan konseptualisasi teritori hukum administrasi. Jadi berarti M yang pertama itu adalah man. Man itu maksudnya adalah hukum kepegawaian negara. Jadi orang-orang yang bekerja untuk dalam logika HAN itu gimana gitu ya. Jadi masuk cabangnya itu cabang perhatian hukum kepegawaian negara gitu. Money berarti tentang hukum keuangan negara, bicara tentang penerimaan negara, ya kan, pembelanjaan negara, ya kan. Nah, terus kemudian bicara tentang mesin atau bicara tentang asetnya atau mesin birokrasi, bisa dalam konteks mesin birokrasinya ya kan, berarti ada barang milik negara, aset dan segala macamnya itu gitu. Terus juga ada material. Material tuh konteksnya logikanya melengkapi mesin di atas, dalam logikanya termasuk purchasing mechanism ya, pengadaan ya kan. Nah, pengadaan barang dan jasa ini. Terus ada metode. Metode itu saya maknai, tafsiran saya berarti seakan-akan itu bicara tentang produk hukum, metode ya, metode untuk meraih tujuan yang diharapkan gitu. Nah, cara kerjanya berarti itu bicara tentang produk hukum untuk mengarahkan untuk tercapainya tujuan tadi itu. Jadi bicara tentang kewenangan apa yang kita kasih, bagaimana supaya kewenangannya itu tidak tersentralisir sehingga abusive, jadi kita bagi-bagi dan segala macamnya itu. Termasuk bagaimana mengarahkan supaya ini misalkan tentang SOP gitu atau tentang SPM, standar pelayanan minimal gitu.
atau tentang kejelasan alur proses pelayanan. Itu semua hal-hal yang teknikalitas ya. Tapi intinya ada produk hukum yang membantu mengarahkan itu. Termasuk dengan measurement. Measurement itu maksudnya lah pengukuran atau bahasa lainnya lah key performance indicator gitu. Jadi supaya birokrasi berjalan baik atau organisasi berjalan baik, maka apa yang kemudian dipandang sebagai indikator keberhasilan, indikator ya disebut ketercapaian itu apa gitu. Nah, hati-hati dengan pada poin ini karena kerap kali itu juga tidak pas atau keliru gitu ya. Misalnya indikator keberhasilan penegak hukum adalah punya target perkara sekian dalam 1 tahun. Nah, itu seakan-akan kalau itu di satu sisi untuk mempush apakah ini pengawasannya bekerja apa enggak gitu. Tapi di sisi yang lain itu juga bisa artinya bahwa lah kalau nggak ada apa masa diada-adain pertemuannya gitu. Gitu ya. Nah, atau misalkan kalau masih ingat kalau teman-teman dari Jakarta itu kan dulu pernah dengar mungkin ya. Ada gugatan pencemaran udara di Jakarta. Jadi di Jakarta kualitas udaranya nggak oke, terus kemudian masyarakat sipil menggugat pemerintah pusat dan daerah. Di Pemprov DKI mereka bilang oke, Biro Hukumnya awalnya kalau nggak salah menolak, tapi terus kemudian Gubernur kala itu si Anies gitu bilang oke gitu. Kita minta maaf, kita salah, kita coba lakukan apa yang harus kita lakukan. Nah menariknya Kementerian Lingkungan Hidup LHK itu bilang bahwa enggak, kita banding. Kita banding. Mereka banding dugaan saya itu karena ada KPI-nya yang keliru tuh. KPI-nya itu adalah kalau misalkan ada di Biro Hukumnya itu ada kalau misalkan dianggap berhasil apabila memenangkan perkara gitu. Padahal kalau begini nih maksudnya adalah lu ngapain banding? Kalau memang harus diperbaiki kualitas udara diperbaiki aja gitu. Minta maaf terus kemudian perbaiki itu kualitas udara karena memang buruk kualitas udaranya dan itu perlu dipikirkan. Gitu ya. Nah, itu 6 itu yang jadi saya coba pinjam dari ilmu manajemen, mungkin nggak 100% akurat gitu ya, tapi tujuannya semata-mata untuk membantu memvisualisasikan HAN itu ngomongin apa aja, hukum administrasi itu ngomongin apa aja gitu. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu market gitu ya, M-nya yang satu lagi, tapi saya exclude, saya kesampingkan karena kayaknya kurang pas. Mungkin maksudnya bukan market tuh, karena kita nggak sedang ngomongin pasar, kita sedang ngomongin rakyat sebagai tuan dalam tanda kutip dari pemerintah. Jadi mungkin customer oriented, tapi customer dalam arti pihak yang harus kita dilayani sama badan publik. Gitu. Kayaknya itu ya, Bapak Ibu, mungkin itu yang coba saya mana tadi? Slide-nya Pak. Iya, yang saya dapat sampaikan. Makasih banyak, saya waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Mudrikan ya. Baik, terima kasih banyak Pak Riko Awibowo. Bapak Ibu, selanjutnya kami pada yang ingin atau memperdalam terkait pembahasan kita di siang dan jelang sore hari ini. Silakan di kolom chat atau raise hand. Saya ke Pak Martin Maurer. Nampaknya angkat tangan Pak. Silakan langsung bergabung. Open mic. Terima kasih untuk Pak Moderator untuk kesempatan pada siang hari ini. Lumayan puji Tuhan ini diskusi yang sangat menarik di bidang administrasi negara. Kebetulan saya saya pernah jadi mahasiswa hukum, tapi saya tidak akan membahas bahasa dasar karena kan di Fakultas Hukum sudah pernah diajarkan. Mungkin lebih ke ini aja sih Pak Riko. Sebelumnya salam kenal Pak Riko. Ya, sebelumnya saya pernah baca buku Bapak tuh tentang hukum administrasi negara sama kontrak pemerintah. Saya banyak buku yang baca, beliau membahas dengan penuh akademis dan juga
komprehensif terkait masalah-masalah administrasi pemerintahan. Ini mungkin pertanyaannya mungkin relate dengan terjadi sekarang ya Pak. Ini saya lebih mungkin ada yang saya yang saya ingin pertanyakan mengenai pengawasan publik. Pertama mungkin konteksnya adalah ketika pengawasan publik itu mungkin waktu yang pas demo kemarin tuh di Jakarta, mungkin di daerah lain kan sempat ada namanya peningkatan penggunaan media sosial sebagai sarana kritik dan partisipasi warga terhadap pelayanan publik. Nah, pertanyaan pertama saya adalah bagaimana hukum administrasi seharusnya mengimbangkan antara kebebasan berekspresi masyarakat dengan perlindungan terhadap citra dan kewenangan lembaga publik. Karena ini menarik sekali karena melihat banyak pejabat pemerintah itu kebanyakan mengeluarkan statement atau yang blunder gitu loh, atau yang tidak sesuai dengan aturan hukum sehingga menimbulkan keresahan ataupun masalah di masyarakat. Ini yang salah satunya yang membuat ada kesalahan, kalau menurut saya ada kesalahan dari komunikasi pemerintah gitu loh terhadap program kebijakan pemerintah dalam hal penyusunan undang-undang, contohnya undang-undang tentang KUHP, undang-undang tentang Cipta Kerja dan lain-lain Pak. Terus yang kedua, ini menarik juga Pak tentang pengawasan pemerintah. Ada tumpang tindih pengawasan yang saya lihat, yang tadi ada pengawasan BPK, terus KPK dan Ombudsman. Yang ingin saya tanyakan Pak, apakah perlu dilakukan reformasi desain kelembagaan pengawasan efektif agar tidak sekedar simbolik dalam menggunakan akuntabilitas eksekutif, karena saya melihat bahwa ada tumpang tindih antara inspektorat dengan lembaga eksternal dalam hal penanganan kasus korupsi atau kasus-kasus yang masyarakat, karena kebanyakan kayak kasus seperti ini kan harusnya bisa ditangani internal, tapi kebanyakan internal itu juga menutup-nutupi tanda kutip oknum-oknum agar kasus ini tidak sampai naik ke tahap penegakan hukum Pak, seperti itu. Demikian Pak Riko, terima kasih. Silakan Pak Riko. Jangan ditutup dulu Mas Martin, sama tahu ada chat-chatan sebentar. Langsung ya berarti ya, Pak Mudrika Oh, ya? boleh Pak, langsung Pak. Atau gimana? Atau nunggu yang langsung aja lain? Pak. Gimana? Langsung aja Pak. Langsung saja Pak, takutnya nanti. Oh, nggih. Baik. Ya, makasih banyak Pak Martin. Terima kasih sudah sudah baca buku yang kami tulis ya, saya dan kawan-kawan tulis gitu. Feel free kalau misalkan ada catatan kritis untuk kontak kami ya di email yang ada di belakang itu, untuk kontak penulisnya langsung gitu. Pertama tentang tentang pengawasan publik via media sosial gitu. Jadi bicara tentang kebebasan berekspresi versus citra di masyarakat. Jadi episentrumnya itu adalah satu, ada dugaan di mana informasi itu tidak secara utuh didengar oleh atau diketahui oleh pimpinan tertinggi, presiden. Itu epicentrum masalahnya ya. Nah, jadi tahu dari mana? Misalkan di investigasinya majalah Tempo itu menceritakan tentang bagaimana Pak Presiden itu mangkal banget karena hasil informasi intelijen atau hasil informasi dari bawah itu bilangnya bahwa oh nggak apa-apa, aman-aman gitu, kondusif gitu. Nah, ceritanya yang bagus-bagus, padahal ini udah mangkel nih yang di bawah, ya kan, di bawah mangkel gitu. Nah, jadi keras statementnya Presiden pada waktu itu dan kaget bahwa situasinya separah itu. Dan akhirnya sampai kejadian, bahkan sampai belakangan juga ada kejadian yang ketabrak sama kendaraan taktis ya. Nah, jadi ada dua isu ya. Saya pikir ada isu tentang birokrasi yang mentalnya mungkin ABS, asal Bapak senang gitu. Jadi pengen ceritanya atau forward informasinya itu yang bagus-bagus saja, kalau ada masalah justru di-keep gitu. Dan isu yang lain itu adalah memang bicara mengenai simpati yang tidak dianggap cukup kepada rakyat kecil yang statementnya dikeluarkan oleh pejabat. Nah, pada titik inilah pengawasan masyarakat itu esensial gitu. Jadi sumbatan informasi, logikanya itu kan adalah pengawasan masyarakat itu penting agar
informasi itu bisa langsung ditujukan atau disampaikan oleh masyarakat kepada pemimpin yang paling bertanggung jawab. Pakai model Twitter misalnya atau sosial media itu orang atau individu tuh bisa ekuivalen langsung tanpa proses protokoler, dia japri, dia bisa mention pejabat tertentu yang dianggap problematik gitu. Jadi ada proses yang positif dalam arti ekuivalen, ya, mensejajarkan antara individu dengan pejabat. Tapi di sisi lain kita juga punya masalah tentang misalkan Satgas Patroli Cyber misalkan ya, yang kadang-kadang yang disasar itu bukan judol itu kemungkinan besar, tapi orang-orang yang kritis. Nah ini juga bagian dari harus yang perlu jadi catatan kritis. Atau bahkan aneka upaya yang sifatnya meminimalisir isu-isu yang seharusnya menjadi concern gitu. Nah, begini-begini nih, misalkan lagi kayak gini, karena isunya sensitif, maka ada Zoom-nya dimasukin diacak-acak. Itu kan banyak sekali kejadian. Ini Fakultas Hukum mungkin pernah kejadian kayak gitu tuh. Gitu. Nah, yang begitu gitu, juga harus diwaspadai. Dan ini semua dalam logika hukum administrasi negara juga menjadi teritori yang ditancapkan atau dalam logika pengawasan tadi ya. Gitu mungkin ya. Oh, atau satu yang lagi ya, Yang tumpang kedua, tindih. Pak, tumpang tindih Tumpang pengawasan tindih. di pemerintahan. Apakah Iya, perlu reformasi? ya. Jadi tadi ya inspektorat menutup-nutupi. Pertama ada dua hal jawaban saya. Saya mau coba jawab secara komprehensif. Pertama, inspektorat itu ada yang dia akan perform apabila pimpinannya itu memang menginginkan dia perform. Ya, jadi kami ketemu sama aneka inspektorat yang kami riset ke lapangan ya, Departemen HAN ini. Ada inspektorat yang sangat bagus. Kenapa? Karena memang pimpinannya memberdayakan. Nah, tapi pimpinan itu bukan dari jabatan, bukan orang politik ya, bukan orang parpol. Ya, ada tuh. Memberdayakan. Tahu dari mana? Jadi mereka cerita bahwa kami itu bisa bikin kalau misalkan ada kenaikan pangkat ini ya, mau rotasi jabatan itu, dia akan submit itu. Mana yang orang warnanya hijau, di garis hijau, mana yang kuning, mana yang merah gitu. Itu ditinjau dari hasil investigasi mereka terhadap jumlah kekayaan. Apakah logis apa enggak gitu. Terus jumlah pelanggaran. Jadi dia punya datanya tuh gitu. Wah, ini kalau orang ini tipikalnya begini, maka dia ditaruhnya jangan dikasih di daerah yang rentang diskresinya besar, bahaya. Dia kasih masukan tuh. Kalau yang begini, ini ada orang yang keuangannya kayak begini nih, kok kayaknya hartanya kok nggak make sense ya dengan masa kerjanya dan profilnya gitu. Nah, ini ditempatkan jangan di tempat yang rentang diskresinya besar, tapi yang terbatas saja gitu. Nah, ada inspektorat yang sebagus itu gitu ya. Tapi itu karena dimungkinkan dan memang mau dengar sama si pimpinannya. Memang didesain untuk kuat gitu. Tapi juga ada inspektorat-inspektorat yang ragu bertindak karena pimpinannya itu tidak terlalu menginginkan. Jadi dalam bahasa narasumber atau responden kami itu bilang, aduh Pak, gitu. Dia bilang sama kami, lebih dekat telinganya para pengusaha itu tuh dibandingkan mulutnya para pengusaha itu lebih dekat ke telinganya kepala daerah dibandingkan mulut kami gitu. Itu dia gitu kan gitu. Dia ceritakan, jadi kami mau kasih pengawasan ini juga susah-susah nih Pak gitu. Harus begini begitu ngepasin. Nah, itu memang problem yang memang harus kita akui. Makanya salah satu jalan keluarnya mungkin adalah
aneka lapisan tadi pengawasan yang juga, tapi juga jangan sampai aneka lapisan pengawasan ini malah mengganggu kerja utamanya untuk pelayanan publik tadi gitu. Gitu mungkin Pak Martin ya. Baik. Pak Martin, apakah sudah jelas Pak atau ada yang ingin ditambahkan? Izin menanggapi Pak Riko terkait pengawasan berlapis tidak boleh mengganggu kerja utama suatu lembaga ya. Kan kebanyakan lembaga sendiri lembaga misalkan kayak saya ambil contohnya kayak KPK misalkan menyidiki kasus korupsi misalkan. Biasanya itu kan ada titik singgungnya antara Polri, antara kejaksaan dan dalam prakteknya itu kan sering ambil kalau dibilangnya tuh ibaratnya itu kayak ada dualisme kewenangan gitu loh. Satu sisi KPK menyatakan bahwa ini kerugian negara. Saya sorry bukan kejaksaan tapi BPK misalkan. Satu sisi BPK bilang ini bukan kerugian negara tapi di BPK tapi di KPK-nya sendiri bilang ada kewenangan negara. Karena saya mengambil contoh mungkin di zaman kasusnya Ahok yang masalah APBD 2 DKI Jakarta di zaman kepemimpinan Ahok itu sangat terlihat sekali bahwa adanya tarik menarik kewenangan tapi ada dilandasi kepentingan politis Pak dengan pemerintahan sekarang. Nah, itu bagaimana tanggapan Pak Riko terkait hal ini, Pak? Iya, jadi iya kita aware dengan situasi itu. Ada dua, misalkan ya, di persidangan sering sekali juga, misalkan contoh yang lain ya dari Pak Martin itu, bicara tentang kerugian keuangan negara ini berapa gitu. Ada dua tuh, ada datanya BPKP, ada datanya BPK. Dan jomplang banget bedanya, ya kan? Yang satu bilangnya kerugian segini, yang satunya bilang segini. Nah, itu adalah PR yang saya pikir juga perlu dikerjakan oleh masing-masing lembaga, gitu kan, untuk memastikan konsistensi tentang metode cara penghitungan, gitu kan. Karena kalau enggak nanti itu bukan hanya menimbulkan bukan hanya itu problematik bagi antara instansi itu sendiri, tapi juga menimbulkan keraguan kepada publik. Ini bagaimana mungkin dua lembaga yang berbeda itu memiliki standar penghitungan yang berbeda, yang seakan-akan tidak terorganize, nah tidak punya ini, dan selisihnya bisa beda. Kalau selisihnya cuma 11-12 itu orang masih bisa maklumi mungkin ya. Tapi jika itu selisihnya signifikan gitu, maka seharusnya ada semacam forum untuk bisa membantu menjelaskan itu dari dua belah pihak itu, dan itu penjelasan itu harus bisa diakses sama publik. Contoh ya, contoh. Ketika Bank Dunia itu bilang bahwa 60,3 juta penduduk 60,3% penduduk Indonesia miskin. Nah, itu berbeda jauh dengan datanya BPS, ya kan? Maka ada penjelasan di situ. Oh iya, BPS itu pakainya begini cara ngitungnya gitu. Bank Dunia itu pakai karena Indonesia itu masuk sebagai pendapatan rata kapitalnya itu adalah produk domestik brutonya itu adalah baru saja sejak tahun 2003 masuk ke negara menengah atas gitu ya. Maka standar kemiskinannya dinaikkan. Sehari itu berarti yang disebut orang miskin adalah satu harinya belanjanya di bawah 42.000. Kalau pakai standar menengah bawah, maka itu belanjanya itu hitungannya adalah yang disebut miskin adalah yang belanjanya sekitar 22 ribuan gitu. Nah, jadi kalau pakai 22.000 ya cuma 15% yang disebut miskin. Tapi begitu pakai 42.000, 60,3%. Nah, ada penjelasan begituan tuh. Nah, yang itu yang saya pikir perlu diskurs itu yang perlu kita dorong kepada publik supaya publik itu bisa cermat. Sebenarnya ini akal-akalan atau beneran atau ada dasarnya gitu kan. Nah, kalau jelaskan, terangkan kepada publik supaya publik bisa menilai. Dari situ nanti diskursnya bisa muncul dan kita bisa ngarahkan mana yang paling ideal, mana yang paling baik gitu. Jadi nggak langsung jawaban instan, tapi akan ada incremental proses untuk perbaikan. Bayangan kami sih gitu, Pak Martin. Iya. Ya, terima kasih Pak Riko untuk pertanyaannya Pak. Terima Untuk kasih. pencerahannya. Terima kasih.
Sip, sukses Pak Martin. Terima kasih banyak Pak Martin Maurer dan penjelasan dari Pak Riko. Saya ke Ibu Wiwit Wijayanti. Silakan, selamat bergabung di ruang virtual ini. Langsung. Ya, silakan Ibu Wiwit Wijayanti. Ada juga yang ingin, silakan raise hand Ya, atau ya, melalui kolom. selamat sore Pak. Siap, siap, siap. Izin bertanya ya Pak, terkait adanya perbedaan antara negara BPK dan BPKP. Untuk audit itu sendiri bagaimana menyikapinya Pak? Mana yang harus ditindaklanjuti dari audit itu sendiri? Dan bagaimana juga terhadap kerugian negara yang diterapkan oleh APIP itu sendiri Pak? Kan SEMA MA itu kan berdasarkan undang-undang sendiri itu yang memiliki wewenang atribusi untuk menetapkan kerugian negara adalah BPK. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Mungkin apa yang harus dilakukan audit? Kita harus memakai angka yang mana nih dari APIP, dari BPKP, atau dari BPK dalam menindaklanjuti kerugian tersebut? Terima kasih Bapak. Iya, ini menarik sekali ya pertanyaannya Bu Wiwit tadi ya, dan ini koheren dengan jadi concernnya Pak Martin tadi juga. Apa Pak penjelasan ketika diskusi dengan Pak Martin tadi? Untuk jawab ini, saya permisi untuk flashback ke belakang dulu ya, Bu. Flashback ke belakang dulu secara historisitas. Jadi, mohon maaf sekali, tapi mau kindly reminder bahwa dulu di zamannya Soeharto, BPK kita dilemahkan sedemikian rupa melalui semacam keputusan presiden. Intinya, keputusan presiden itu bilang bahwa BPK Anda nggak boleh masuk untuk mengaudit BUMN-BUMN tertentu. Gitu. Kalau BUMN-BUMN yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Gitu. BUMN mana yang kemudian dilarang sama Presiden? BUMN yang dalam quote and quote bertelur emas. Pertamina misalnya, Angkasa Pura misalnya. Itu perbankan misalnya. Jadi ketika perbankan itu adalah, dan ini juga kenapa dulu kita pernah punya masalah dengan krisis moneter 98 kan, informasinya dijelaskan bahwa fundamental ekonomi kita rapuh, perbankan kita nggak hati-hati. Kenapa perbankan kita nggak hati-hati? Karena pada waktu itu banyak sekali KTBLC atau surat sakti ya yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat di eksekutif, sebagian untuk kepentingannya Soeharto atau kroninya ya, agar bisa mitra-mitranya atau pengusaha-pengusaha tertentu tuh mendapatkan privilege dari akses perbankan, kredit perbankan. Gitu. Jadi proyeknya beresiko atau tidak prospektif, tapi tetap dapat gelontoran dana dari kredit dari perbankan dengan bunga yang rendah. Gitu. Nah, yang beginian kan supaya nggak ketahuan, maka BPK yang dianggap independen itu nggak usah masuk ke sini, tapi di-cut BPKP lah yang masuk. Situasi itu berlangsung sedemikian waktu sehingga pada waktu era reformasi situasinya berubah. BPK yang dikibarkan, BPKP yang ditekan gitu kan, dipukul mundur lagi BPKP gitu. Nah, jadi undang-undang BPK keluar ya kan, powerful BPK gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, BPK juga tampaknya kewalahan untuk permohonan dari APH ketika minta audit itu. Audit dong ini dong, kerugi nggak gitu. Nah, karena permintaan BPK itu lambat prosesnya atau dianggap lambat responnya untuk penghitungan kerugian negara atau keuangan negara tadi itu lambat, maka menjadi perdebatan di Mahkamah Konstitusi. Hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah, ini kan soalnya penegak hukum bilang bahwa lo kami ini terikat waktu nih untuk memproses kasus. Kalau misalkan kayak gini, nungguin BPK lama, kami nanti terhambat gitu. Boleh nggak kalau bukan BPK gitu. Nah, terus kemudian hasilnya Mahkamah Konstitusi bilang, oke, siapapun boleh, yang penting itu bisa menunjukkan datanya atau bisa menunjukkan penghitungannya dengan sahih. Mau itu BPKP, mau itu BPK, mau itu inspektorat, bahkan
ingat saya kantor angkutan publik pun juga nggak apa-apa, yang memang yang penting itu bisa didisclose atau diperjelas, dipertanggungjawabkan gitu. Nah, pada titik itulah semakin yang tampaknya jadi concern-nya Bu Wit itu yang kemudian menjadi semacam dualisme tadi tuh. Kadang-kadang BPKP ngomong apa, BPK-nya ngomong apa gitu. Nah, sehingga ini bukan lagi isu hukum, tapi ini bukan isu norma sebenarnya, tetapi adalah isu yang isu yang perlu dijembatani oleh norma baru atau mekanisme yang baru. Misalnya adalah, dan tadi bahasanya saya dengan Pak Martin itu adalah harusnya semacam ada forum di mana bisa menjelaskan, BPKP bisa dan BPK ini bisa menjelaskan mengenai logika mereka atau pertanggungjawaban mereka kenapa ada perbedaan. Dan kita bisa salah, bisa saja BPKP yang keliru, bisa saja BPK yang keliru gitu ya, tapi hasilnya itu ada semacam pernyataan sikap bersama untuk yang isu ini itu adalah harusnya sekian gitu. Atau bahkan tidak ada, atau kalau misalkan ada maka berapa gitu. Nah, konsep regulasi seperti inilah atau konsep quasi statement seperti inilah yang diperlukan untuk dipikirkan atau diatur. Sayangnya kayaknya kita belum sampai ke sana, tapi itu perlu. Saya udah sempat desakan, sempat mention, tapi di antara mereka sendiri kesannya adalah tidak merasa itu bagian masalah gitu. Ya, jadi harus didesakannya bukan oleh mereka, didesakannya oleh pihak lain yang mangkel sama mereka gitu. Ya mereka kan itu bukan, itu udah gua kasih itu. Jadi teman-teman di pemerintahan yang perlu berserikat untuk bersama-sama raise isu ini supaya mereka bisa bikin semacam statement bersama gitu yang menjembatani. Mungkin itu Bu Wiwit ya respon kami. Ya, bagaimana Bu Wiwit? Berarti sebagai auditor boleh saja tidak menindaklanjuti atas temuan kerugian negara tersebut, Pak. Gimana Bu? Karena Jadi gimana? audit kan mungkin saja ini itu harus ngikut mereka atau harus. Jadi kan audit yang diaudit, pihak yang diaudit itu bisa saja tidak menindaklanjuti atas temuan BPK atau BPKP, Pak. Bisa aja mereka berkilah kan teman BPK segini, teman BPKP segini, yang benar yang mana. Akhirnya kerugian negara yang sudah ditimbulkan akhirnya tetap tidak diganti oleh audit tersebut. Iya, jadi kan isunya kan bukan poinnya kan, kalau memang poinnya itu sama-sama ada gitu ya, poinnya bahwa ada kerugian negara. Kalau yang isu concernnya adalah kalau misalkan satu bilang tidak ada, yang satu bilang ada, misalnya gitu ya, itu kan kontras gitu kan. Tapi juga misalkan adalah satunya bilang nilainya sekian X, satunya lagi double X misalkan. Nah, kita nggak sedang memperdebatkan usul saya, kita tidak sedang memperdebatkan siapa yang lebih superior. Karena kalau misalkan kayak gitu pertanyaannya, masing-masing lembaga dia akan resisten untuk mengatakan bahwa, oh ya dengerin saya dong, saya yang paling benar gitu. Nah, usul saya alih-alih mempertanyakan mana yang harus diikuti, usul saya itu adalah Bapak Ibu yang punya pengalaman serupa, lembaga-lembaga ini, para KLPD, ya kan, itu melakukan berserikat untuk menyatakan statement bersama kepada teman-teman BPKP dan BPK. Kalian ini mau bikin MOU atau apa gitu loh. Jadi kalau misalkan nanti di lapangan ini nanti hasilnya berbeda, kalian punya kewajiban untuk bikin statement bersama, kopnya BPKP plus BPK gitu, supaya kami nggak bingung. Nah, jadi didorong untuk begitu Bu, supaya karena ini masalahnya repetitif kan, berulang kali gitu. Nah, kalau repetitif masalahnya pendekatannya harus ada instrumen hukum yang bisa mengawal atau menavigasi jalan keluarnya bagaimana.
Usul kami gitu, Ibu. Jadi bukan malah, oh kalau gitu nggak usah dibayar gitu. Usul kami gitu nggih, gitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Satu lagi, Pak. Satu lagi, Pak. Oh, silakan. Kalau yang Saya ada waktu kalau sedikit. kalau yang berdasarkan wewenang atribusi kan cuma BPK yang memiliki wewenang untuk menetapkan kerugian negara. Nah, Betul. bagaimana untuk aktif ataupun BPKP dalam menetapkan kerugian negara? Nggak boleh. Yang wewenang atribusi BPK. Terus Ibu nanya apakah BPKP juga gitu bisa ya gitu. BPKP maupun aktif. Ya, karena tadi putusan MK bilang bisa, maka bisa, Bu. Putusan MK sudah bilang bisa, maka itu bisa. Jadi dia punya kewenangan. Terima kasih, Pak. Siap. Baik, terima kasih banyak Ibu Wijayanti dan juga Pak Rifon. Nampaknya kita masih ada sedikit waktu sebelum tepat pukul 15.30 di akhir pertemuan kita. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan langsung raise hand ataupun melalui kolom chat. Ya, sudah ada yang bergabung. Halo, dengan siapa? Saya cek dulu. Ya, ini Kak Pak masih menantikan. Izin Pak Riko bertanya dari Pak Syafruddin. Pencerahannya Pak, bagaimana jika suatu proyek pekerjaan yang telah dilakukan, ini pertanyaan saya baca lebih lengkap ya, pekerjaan yang telah dilakukan saya ulang, mohon pencerahannya Pak, bagaimana jika suatu pekerjaan proyek yang telah dilakukan pemeriksaan, audit oleh inspektorat atau BPKP, kemudian mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan, kemudian BPK turun mengaudit di pekerjaan yang sama, yang mana lebih mengikat? Iya, ini yang sempat menjadi kritik ya, kritik kepada teman-teman BPK gitu. Pertama, BPK itu seharusnya sifatnya dia karena dia dianggap sebagai apa tuh kakak kelas gitu, adalah kakak kelas atau kakak angkatan dari atau pembina dari teman-teman yang eh, auditor yang lain gitu ya. Maka harusnya tidak dalam posisi mengulang. Harusnya dia itu posisinya adalah either dia masuk ke isu yang lain supaya tidak tumpang tindih gitu ya, atau dia dalam posisi mengevaluasi kesahihan dokumen yang sudah atau memberikan feedback atau memberikan pencermatan screening lapis lanjutan untuk dokumen yang sudah dihasilkan. Nah, sehingga kesan tumpang tindih pengawasan itu bisa dicegah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, untuk memastikan bahwa penghormatan antar instansi, ya kan, dan apa logika itu kita sampaikan kepada teman-teman BPK dan bahkan kita coba upayakan pada waktu itu. Kebetulan teman-teman Han ini adalah yang tempo hari juga memberikan feedback atau membantu mendesainkan apa tuh semacam modul trainingnya mereka ya di Pusdiklat ya gitu ya. Kita coba badankan itu tuh. Jadi kita concern tadi misalkan ya, yang jadi concern Pak Martin tuh kami angkat kasus sumber waras misalnya kan untuk sebagai pembelajaran diskusi. Terus kasus yang ini juga kita masukkan. Ya mereka em, posisinya Pusdiklat pada waktu itu tuh belum tidak 100% menolak, tapi juga tidak 100% menerima saran kami. Soalnya mereka juga ngerasa bahwa iya ini masalahnya adalah ada professional judgment auditor yang harus kita hormati Pak, katanya dia begitu argumentasinya ya gitu. Teman-teman yang di lapangan otomatis punya apa tuh punya feeling, punya pengalaman, punya insting untuk mencermati atau melakukan random acak itu pengujian sampel. Nah, di situ ada kewenangannya juga dalam regulasi gitu. Iya, ya kita ngerti juga gitu. Tapi juga jangan sampai harusnya proporsional gitu kan. Kita ingatkan juga tuh harusnya proporsional Pak gitu supaya tidak ada kesan hal yang sama
diulang-ulang dicermatinya gitu. Apalagi kesannya nanti tidak pas atau tidak proporsional. Itu yang tempo hari kami, seingat saya kami sampaikan kepada Pusdiklat ya, teman-teman Pusdiklat gitu. Pak, ada tambahan dari beliau. Jika demikian penjelasannya, Pak, mohon regulasi yang mana yang bisa kami selaku pelaku usaha jadi payung hukum menjelaskan hal tersebut agar kami tidak double-double, Pak, temuannya, Pak. Double-double temuannya. Nggak ada. Mereka punya kewenangan. Saya nggak ada regulasi yang bisa dirujuk. Tetapi yang ada adalah konsep yang bisa dirujuk. Konsepnya itu adalah konsep yang dalam Undang-Undang BPK yang esensinya mengamanatkan bahwa BPK itu semacam kakak kelas gitu ya, atau pembina dari auditor yang lain gitu. Nah, tentu saja itu saja konsepnya perdebatan ya. Misalkan kami pernah ke lapangan inspektorat yang sangat mapan gitu ya. Mereka bilang bahwa kami sama BPK itu jagoan kami, dia bilang gitu. Ada tuh yang bilang gitu. Dia dalam level internasional ini tingkat kematangan kami di review kami tuh skornya sekian, BPK tuh sekian gitu. Ya ada yang kayak gitu tuh sampai aneh kan. Nah, tapi secara umum memang BPK di atas ya. Cuman ini mereka ngerasa bahwa lu nggak jago-jago amat, gue juga jago gitu. Ada yang kayak gitu ya. Tapi konsep besarnya itu adalah yang saya mau ingatkan. Tadi dia kakak kelas, terus kemudian dia punya kewajiban untuk tidak masuk ke atau dia harus melakukan cara kerjanya harus efektif efisien kan gitu kan. Nah, efektif efisien ini kan logika dalam penyelenggaraan negara apapun itu di undang-undang administrasi pemerintahan kan logikanya itu tuh. Jadi Bapak bisa bilang bahwa enggak, cara kerja ini harus efektif efisien nih. Kayak gini nih nggak sedang efektif efisien gitu. Nah, Bapak harusnya tidak start lagi dari nol, tapi mulai dari dokumen ini. Jadi ya bisa masuk dari 30 2014, bisa juga masuk dari 2899 ya, Undang-Undang 2899 yang pakai pendekatan efektif efisien. Baik, terima kasih banyak Pak Riko ya atas penjelasannya Pak, luar biasa sekali. Dan saya butuh closing statement dari Bapak untuk pertemuan kita di siang ataupun sore hari ini untuk teman-teman kita yang ada di Indonesia Timur. Iya, pertama Bapak Ibu sekalian, hukum administrasi itu adalah lagi-lagi ya saya ingin tekankan hukum administrasi itu fokusnya pada eksekutif ya, hukum yang fokusnya pada eksekutif. Dia kasih kewenangan kepada eksekutif yang besar karena yang diurusin sama eksekutif juga besar atau banyak. Tapi dia juga melakukan pengawasan yang besar juga sama eksekutif gitu ya. Dia juga hukum yang fokus sama bagaimana cara eksekutif itu mengeluarkan produk hukum untuk menjalankan fungsinya. Produk hukum ini bisa bentuknya regulasi, bisa bentuknya peraturan turunan, Perpres, PP, ya kan, Perpres pengadaan, ya kan, atau bahkan peraturan LKPP gitu. Sampai dengan Beledsrehel ya tadi ya, yang surat edaran, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, instruksi dan segala macamnya itu ya. Nah, tujuannya sama, yaitu untuk memastikan ketercapaian dari tujuan yang ditetapkan itu bisa oke. Tapi hati-hati, lagi-lagi hati-hati, kita tolong bedakan antara negara sama pemerintah, antara presiden yang dipilih 5 tahunan dengan agenda negara. Agenda negara itu adalah janjinya negara, janjinya kita bikin negara Indonesia. Apa itu? Yang ada dalam paragraf keempat pembukaan UUD. Itu urusan kita tuh. Urusan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah yang kita mau pegang gitu. Nah, jangan jumhur, jangan kacau dengan target politik presiden. Target politik presiden itu adalah janjinya kampanye dia dan belum tentu 100% koheren dengan
cita negara yang ada di paragraf 4 tadi itu. Apa janji politik presiden? Kalau dulu misalkan pembangunan infrastruktur gitu, tol laut lah, apalah segala macam. Yang sekarang berarti MBG gitu. Nah, belum tentu itu koheren atau klop ya. Jadi kita selalu punya ruang untuk berdiskusi dan berdialektika di situ. Bedakan antara negara dengan pemerintah. Bedakan antara pemerintah sama presiden. Kurang lebih gitu. Baik, Itu mungkin ya, Pak Mudrikan yang dapat kami sampaikan. terima kasih banyak Pak Riko, penjelasannya luar biasa sekali, termasuk juga closing statement-nya. Saya secara pribadi dapat insight masukan Pak begitu ya, lebih paham dari penjelasan Anda. Terima kasih banyak pada Pak Riko Wibowo, akademisi kita dari Universitas Gadjah Mada. Terima kasih banyak kepada semua, terima kasih kepada narasumber kita. Tentunya hadirin, ini ada 150-an Pak di PIK-nya tadi saya lihat, dan terima kasih partisipasi aktifnya. Semoga paparan dan diskusi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru, inspirasi, dan manfaat bagi kita semua dalam menjalankan tugas atau aktivitas kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, maka acara pekan webinar Hukum bersama KMP Training Institute saya akhiri di hari kedua ini. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hitung mundur untuk kita live group. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Semuanya. Yo, pamit ya. Sehat selalu. Waalaikumsalam.